Terus struktur kelas. Apa lagi? Jadwal pelajaran sama jadwal kebersihan ya. Apa lagi? Ada sapu. Berarti alat kebersihan ya. Alat kebersihan. Ada lagi? Lampu. Jelas. Lampu. Lampu hias. Ada lagi? Ayo, apa lagi? Pojok baca. Buku baca kok. Pojok baca di dalamnya ada buku bacaannya tentunya ya. Lemari. Banyak nih, ya nih. Apa? Sepatu. Ya. Apa? Apa tempat Al-Quran Mengaji, tempat ngaji Ini tempat itu ngaji. Perkenalkan Bu, saya Sa'diatul Febriati, unit kerja di SMP Negeri 1 Anjir Pasar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Barito Kuala. Nah, hari ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan aksi nyata saya modul 3.3 berkenan dengan materi mewujudkan kelas yang indah dan nyaman. Nah, ini kan saya sudah melihat-lihat ya di SD Hulu Benteng 2 ini kelas-kelasnya sangat indah dan nyaman begitu. Jadi saya mau mewawancarai Ibu terkait dengan keindahan dan kenyamanan kelas tersebut. Kalau saya boleh tahu, saya wawancara dengan Ibu siapa?
Perkenalkan Bu, nama saya Ibu Maulizatul Hasanah. Di sini di SDN Ganteng 2, saya bertugas sebagai wali kelas 6A. Iya. Dengan Ibu Maulizatul. Panggilannya siapa Bu? Bisa dipanggil Ibu Atul. Oh, Ibu Atul. Ya. Nah, kita mulai ya Bu Atul ya. Nah, untuk terkait dengan mewujudkan kelas yang indah dan nyaman ini, apa yang menyebabkan Ibu Atul mewujudkan kelas yang indah dan nyaman tersebut? Baik Ibu, menurut saya mewujudkan kelas yang indah dan nyaman itu sangat penting sekali Bu untuk kenyamanan anak-anak. Kemudian untuk proses kegiatan pembelajaran itu sangat penting, karena dengan ruang kelas yang indah dan nyaman, menurut saya anak-anak itu bisa lebih betah di kelas. Dengan mereka merasa lebih betah dan nyaman, otomatis akan juga meningkatkan kualitas hasil belajar mereka Ibu. Jadi sangat penting tadi ya Bu ya, sehingga anak-anak bisa betah dan nyaman begitu di dalam kelas. Dengan begitu proses pembelajaran mereka dapat meningkat gitu. Nah, siapa yang Ibu libatkan dalam mewujudkan kelas yang indah dan nyaman? Kalau dalam mewujudkan untuk kelas yang indah nyaman ini, kami melibatkan sudah pasti peran serta anak-anak, kemudian juga melibatkan orang tua siswa, teman sejawat maupun guru-guru yang ada di SD sekolah. Jadi tadi ada melibatkan murid-murid ya Bu ya, anak-anak, kemudian orang tua, teman sejawat, juga warga sekolah. Kenapa Ibu melibatkan, apalagi di sini tadi Ibu sebutkan murid ya, ada Ibu libatkan. Nah, kenapa Ibu melibatkan murid dalam mewujudkan kelas dan indah dan nyaman tersebut? Kenapa tidak Ibu sendiri saja gitu? Kalau saya sendiri, menurut saya terlalu arogan ya Ibu ya, karena itu kan kelas itu milik kami bersama. Saya melibatkan mereka supaya mereka menciptakan rasa memiliki bagi anak-anak tersebut, sehingga dengan rasa memiliki mereka bisa sama-sama bertanggung jawab untuk kebersihan dan kenyamanan kelas berikutnya. Jadi tadi kenapa mereka dilibatkan, karena supaya mereka merasa memiliki begitu ya Bu ya. Biasanya kapan Bu Ibu merencanakan dan melaksanakan untuk mewujudkan kelas indah dan nyaman tersebut? Kita merancang itu dari awal tahun pembelajaran sudah kita rancang, kemudian secara berkala kita rancang sesuai dengan kebutuhan di kelas. Jadi itu semua atau kita rancang berdasarkan hasil-hasil dari pembelajaran anak-anak di kelas. Hasil proyek mereka ya Bu ya, itu mungkin yang dipajang di kelas mereka. Kemudian mengapa menurut Ibu kelas yang indah dan nyaman itu penting begitu? Yang seperti yang saya bilang tadi, kelas yang indah dan nyaman itu sangat penting, karena ya dengan mereka merasa nyaman, mereka jadi belajarnya jadi lebih mudah, bukan mudah ya, mungkin belajar mereka itu lebih ya nyaman, sehingga mereka akhirnya ya dalam proses pembelajaran, hasil pembelajarannya jadi lebih meningkat, karena mereka belajar nyaman tanpa apa ya, dan kelas yang nyaman lah. Berarti tadi karena mereka merasa kelas yang nyaman, dengan kelas yang nyaman tadi mereka bisa betah begitu ya Bu ya di dalam kelas. Iya. Bagaimana Ibu mempertahankan kelas yang indah dan nyaman ini agar tetap terjaga begitu? Mungkin saya dengan anak-anak kami berkomitmen supaya kelas kami tetap indah dan nyaman, sama-sama menjaga kebersihan dan keindahannya. Jadi bersama-sama
melakukan komitmen gitu ya Bu ya, agar sama-sama bisa merasa memiliki gitu ya. Iya. Mungkin demikian ya Bu ya, wawancara saya dengan Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga ini nanti bisa menjadi referensi saya dalam mewujudkan kelas yang indah dan nyaman juga di unit kerja saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Prioritas ini pertama tuh kipas angin. Kipas angin bisa diletakkan di samping sana dan di samping sana. Setuju nggak nih? Yang kedua itu tanaman hidup. Tanaman hidup itu bisa diletakkan di depan, di belakang. Jadi tanamannya itu bebas. Bisa nggak disetujui? Yang ketiga cat warna-warni seperti cat dinding dan yang lainnya itu bisa diwarnai dengan warna yang cetus mungkin. Jadi ini nggak apa-apa nggak dicat. Tempelan kita bisa tempel di pojok literasi. Pokoknya yang di pojok-pojok yang kosong, jadi terlihat nyaman. Foto presiden bisa kita letakkan di atas ini. Jadi cuma itu saja yang pemikiran sudah saya pikirkan dari kemarin. Jadi bisa nggak? Bisa. Jadi teman-teman ingin menambahkan? Ingin menambahkan atau menanggapi? Ya silahkan Bapak. Saya tidak ingin menanggapi, tapi saya ingin menambahkan. Ya silakan. Nah, di sini yang saya ingin tambahkan adalah horden yang diletakkan di samping di jendela di bagian dalam. Apakah ada yang setuju? Nah, yang kedua yang ingin saya tambahkan adalah jam dinding. Jam dinding saya ingin letakkan di atas papan. Apakah ada yang setuju? Setuju. Lukisan yang ketiga, lukisan diletakkan berjajar di belakang kelas agar mempercantik kelas. Apakah